Vero. Selamat pagi, Tante. Pagi. Duduk. Ada apa, Tante? Katanya Tante panggil saya. Ada yang serius, Tante? Nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman memang ada sedikit pertanyaan yang serius sekali yang Tante ingin tanyakan sama kamu. Ya, Tante minta maaf kalau pertanyaannya sedikit agak pribadi, ya. Silakan, Tante mau tanya apa aja. Nggak apa-apa, Tante. Tante kepingin tahu tentang keluarga kamu lebih jauh. Bagaimana kabar mereka sekarang? Maksud Tante, adik dan ibu saya, mereka baik-baik aja di Bandung, Tante. Ya, syukurlah kalau gitu. Kamu masih berhubungan kan sama mereka? Tentu, Tante. Maaf sebelumnya kok Tante tiba-tiba nanyain mengenai keluarga saya. Ada apa? Begini, sebenarnya Tante punya rencana. Tante ingin mencarikan suami untuk Nada. Bagus, Tante. Saya rasa ini memang waktu yang tepat buat Nada untuk mencari pendamping, tepatnya suami untuk menjaga Nada siang dan malam, Tante. Ya, tapi nggak semudah yang kita bayangkan, kan? Kenapa tidak, Tante? Nada cantik, punya kepribadian, terkenal lagi, Tante. Tapi kamu jangan lupa, dia juga buta. Setiap kali Tante ingat itu, sakit rasanya hati Tante. Tapi mau bilang apa? Keadaannya udah begitu. Iya, Tante. Kata Mira, Bapak bersedia memberikan waktu kepada kami sampai kami dapat menghubungi Robi, suami saya, Pak. Iya, tapi mana? Saya cuma beri waktu 3 hari. Dan sekarang adalah hari terakhir. Saya minta jawaban tegas dari kalian. Atau saya akan buat keputusan lebih tegas terhadap kalian. Maksud Bapak? Mira jadi istri saya. Atau kalian angkat kaki detik ini juga dari rumah ini. Kami ini memang orang miskin, Pak. Tapi bukan berarti kami tidak punya perasaan dan mau melakukan apa saja yang Bapak minta. Dikasih kesempatan malah balik mengajari saya. Dasar tidak tahu diuntung, tak tahu diri. Bapak yang tidak tahu diri. Ini bukan kesempatan buat kami, tapi penghinaan. Jadi kau menolak saran saya? Hah? Bukan cuma menolak, Pak. Tapi saya menyesal telah mendengarnya. Tidak pantas Bapak ucapkan niat seperti itu untuk Mira. Bagus. Kalau gitu sekarang juga saya perintahkan agar kalian kosongkan rumah ini. Jelas? Ya Allah. Ada apa, Nak? Kenapa Ibu keluar? Bagus. Kalau ibumu yang tua bangka ini keluar supaya dia tahu semuanya. Ada apa, Pak Diki? Saya minta kalian angkat kaki sekarang juga dari rumah ini. Kau dengar itu tua bangka?
penjara? Ya sudah beberapa hari ini, Laras. Lalu keadaannya bagaimana? Mama di mana sekarang? Mama sekarang tinggal bersama saya. Tadi saya berusaha mengajak Mama ke sini untuk menemui kamu. Tapi Mama malu. Mama merasa bersalah atas perbuatannya dulu sama kamu dan Nada. Mama benar-benar malu dan menyesal. Kak Rit, apa yang terjadi pada aku dan Nada dulu betul-betul menyedihkan dan sulit sekali untuk dilupakan. Pada saat aku membutuhkan seorang suami, membutuhkan kasih sayang dan semangat, juga ayah bagi anakku, yang kudapat justru hanya penghinaan dan caci maki. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana beratnya perjuangan hidupku pada waktu itu. Setelah aku diusir, hidup terlunta-lunta, serba kekurangan. Aku coba untuk membesarkan Nada. Dan hanya kebesaran Tuhan juga yang membuat aku bisa merubah nasibku. Menjadi orang yang seperti sekarang ini. Nada sudah dengar semuanya, Ma. Semua yang Mama sembunyikan dari Nada. Nada, Mama kamu tidak membohongi kamu. Mama kamu cuma gak ingin... Diam! Tante tidak pantas nasihatin saya. Tante bahkan tidak pantas juga menginjakan kaki Tante di rumah kami. Orang-orang yang pernah Tante usir dan Tante hina. Nada, jangan bicara seperti itu sama Tante Rita. Oh, Mama gak sadar, Ma. Mereka hanya datang pada saat kita lagi senang. Tapi kemana mereka pada saat kita lagi susah? Pada saat kita lagi membutuhkan mereka? Enggak, Ma. Nada gak akan pernah maafin apa yang telah mereka lakukan pada Mama, pada kita. Nada mungkin benar. Tidak sepantasnya saya ada di rumah ini. Permisi. Kak Rita, tunggu Kak Rita. Nada, kamu sudah menyakiti hati tantemu. Setelah apa yang mereka lakukan pada kita, Mama masih belain Tante Rita. Nada, manusia tidak luput daripada kesalahan. Dan sebagai manusia kita harus saling memaafkan orang yang sudah menyesali dan menyadari kesalahannya. Mama mungkin boleh berkata begitu, tapi Nada tidak. Nada tidak mungkin bisa memaafkan orang yang sudah menyiksa kita dan membuat nasib kita tidak menentu. Nada tidak butuh ayah. Nada tidak butuh seorang tante. Nada tidak butuh nenek. Nada cuma butuh Mama. Nada cuma butuh Mama. Nada. Bentar, Pak. Baik. Ini Pak, di sini tertulis Jakarta Pusat 10900, Pak. Wah, Jakarta Pusat tuh luas sekali, Bu. Dan masih dibagi beberapa area kode pos. Di sini kode posnya 10330. Jadi kalau 10900 ini di daerah mana ya, Pak? Apa jauh dari sini? Wah, lumayan juga, Bu. Ibu bisa naik jurusan Pasar Baru. Nanti dari sana Ibu turun dan nyebrang sedikit. Ibu melewati Jalan Gedung Kesenian. Di situ nanti banyak orang-orang. Ibu bisa tanya di mana kantor pos pusat. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya.
ini betul alamatnya? Benar, kotak pos yang Ibu cari memang di sini. Apakah saya boleh tahu alamat penyewa kotak pos ini, Pak? Saya kurang tahu ya, Bu. Sebab petugas yang berkepentingan sudah pulang dari tadi. Ini kan sudah jam 5, Bu. Sedangkan kantor tutup mulai jam 2 tadi. Jadi, bagaimana ya, Pak? Bagaimana sebaiknya ya, Pak? Apa Bapak betul-betul tidak bisa membantu saya, Pak? Orang ini suami saya. Saya butuh sekali alamat lengkapnya, Pak. Gimana, Bu ya? Sebaiknya Ibu datang lagi besok siang. Ibu ketemu langsung dengan petugas yang berkepentingan. Saya tidak tahu menahu soal kotak pos. Maaf, Bu. Permisi. Mama sudah menduga. Laras pasti tidak dapat melupakan semua penderitaan yang telah Mama buat untuk dia. Kelihatannya begitu, Ma. Dan Nada juga pasti membenci kita. Cucuku. Jim, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita sekarang, Jim. Maafkan Mama, Jimmy. Maafkan Mama, sayang. Mama tidak dapat mengeluarkanmu dari penjara. Oh, Jimmy. Ma, coba lihat siapa yang datang, Ma. Laras. Mama. Apa kabar, Ma? Duduk, Laras ini. Mama tidak menyangka kamu masih mau datang melihat Mama. Sudah, Ma. Sudah, jangan nangis lagi. Sabar, Ma. Sekarang yang penting bagaimana caranya kita cari jalan keluar untuk mengeluarkan Jimmy. Iya kan, Rit? Oh, Jimmy. Sudah, Ma. Makan dulu, Kak. Bagaimana keadaan Ibu? Kayaknya nggak ada pilihan lain. Kita harus bawa Ibu ke puskesmas besok. Saya takut kesehatan Ibu makin parah. Iya deh. Besok kita bawa ke puskesmas terdekat ya. Kakak udah dapat alamatnya Bang Robi? Belum. Tapi besok kakak akan ke sana lagi. Untuk ketemu langsung dengan petugas penyewaan kotak pos. Aneh ya. Kenapa sih Bang Robi pakai nyewa kotak pos segala macem? Kenapa nggak pakai alamat biasa aja? Katanya sih dia merasa tidak enak sama pemilik rumah tempat di mana dia bekerja, sekaligus numpang tinggal. Jadi ya, dia menyewa kotak pos untuk urusan surat menyurat. Kamu sudah makan? Sudah. Kakak makan ya. Nanti ikutan sakit kayak Ibu loh. Senang berkenalan dengan Anda, Pak Andi. Silakan duduk, silakan. Makasih. Andi, Pak Tantio ini sudah lama menjadi penasihat hukum saya dan Nada. Terutama soal kontrak nyanyinya Nada. Iya, saya sudah banyak dengar nama Pak Tantio. Tapi baru sekarang kita ketemu ya, Pak. Oh, jelas dong. Pak Tantio ini kan seorang pengacara yang paling terkenal di Jakarta. Boleh dibilang, hampir semua kasus yang pernah ditanganinya pasti dimenangkan oleh Pak Tantio. Iya kan, Pak? Jangan terlalu memuji Bu Laras. Saya sudah pelajari kasus saudara Jimmy yang Bu Laras ceritakan kepada saya. Saya sudah melakukan berbagai penyelidikan
yang dapat membantu meringankan tuduhan terhadap saudara Jimmy. Jadi Jimmy bisa bebas, Pak? Ya, tapi butuh waktu. Untuk membantu prosesnya, saya butuh keterangan tambahan dari Bu Laras tentang saudara Jimmy, baik sebagai suami maupun kepala rumah tangga. Sudah saya katakan tadi, Pak. Bu Laras akan melakukan apa saja agar Jimmy bisa bebas. Saya sendiri butuh bicara dan bertemu langsung dengan saudara Jimmy. Bagaimana, Pak Andi? Ya, saya akan bicara dulu sama Jimmy. Apa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.